Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan di area perkemahan. Langit malam bertabur bintang, menambah kesan magis di tengah hutan pinus yang mengelilingi tempat itu. Faris meregangkan tubuhnya, merasa lelah setelah seharian mengikuti kegiatan sekolah yang cukup melelahkan. Malam itu, para siswa masih berkumpul di sekitar api unggun, berbincang dan bercanda sebelum akhirnya kembali ke tenda masing-masing. Faris yang baru saja selesai membantu teman-temannya membereskan peralatan makan, berjalan menuju tendanya dengan langkah malas. Senter di tangannya berkedip-kedip, nyaris kehabisan baterai. Matanya terasa berat. Hawa dingin membuatnya ingin segera masuk ke dalam tenda dan membungkus tubuhnya dengan sleeping bag. Namun, karena kantuk yang sudah menguasai pikirannya, ia tidak terlalu memperhatikan jalan. Ia hanya mengikuti instingnya, yakin bahwa ia sudah menghafal posisi tenda yang ia tempati bersama teman-temannya. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu tenda, lalu masuk dengan langkah santai. Ia meletakkan senter di sampingnya dan meraba matras yang terasa lebih empuk dari biasanya. Tidak terlalu peduli, ia merebahkan tubuhnya dengan lega, menikmati kehangatan di dalam tenda yang lebih nyaman dibandingkan udara dingin di luar. Namun, baru beberapa detik setelah ia menutup mata, sebuah suara lembut namun jelas terdengar dari sudut tenda. Kamu siapa?" Mata Faris langsung terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh dan melihat sosok seorang wanita duduk dengan ekspresi bingung. Cahaya redup dari lentera kecil di dalam tenda membuat wajahnya terlihat lebih lembut. Rambutnya yang panjang tergerai dengan rapi dan masih mengenakan jaket tebal. Bu Salsa. Faris membelakkan mata. Ia tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Ia berusaha memahami situasinya, tetapi otaknya yang sudah terlalu mengantuk masih berusaha mengejar kesadarannya. Bu Salsa? Suaranya nyaris tercekat. Bu Salsa mengangkat alisnya, lalu tersenyum kecil, meskipun ada sedikit rasa terkejut di wajahnya. "Iya, ini tenda saya. Kamu salah masuk ya?" Faris langsung bangkit, duduk tegak dan merasa tubuhnya mendadak panas meskipun udara di luar begitu dingin. "Astaga, saya salah masuk. Saya kira ini tenda saya, Bu. Maaf ya." Bu Salsa terkikik kecil, tetapi tidak tampak marah. "Ya ampun, Faris. Kamu ini gimana sih? Masa nggak sadar kalau ini bukan tenda kamu?" Faris menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Sumpah Bu, saya benar-benar mengantuk tadi. Saya kira ini tenda saya nggak lihat-lihat dulu." Bu Salsa menggeleng pelan, lalu menutup buku yang tadi ia baca. "Kalau kamu salah masuk di tenda guru lain, bisa-bisa kamu kena marah. Untung saja ini tenda saya." Faris menelan ludah. Ia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya jika ia salah masuk ke tenda guru lain. Misalnya Pak Yudi, guru olahraga yang terkenal galak. "Maaf banget Bu, saya keluar sekarang." Namun sebelum ia sempat berdiri, terdengar suara angin kencang dari luar. Pepohonan bergoyang, ranting-ranting bergemerisik, dan suhu udara turun drastis. Sepertinya hujan akan turun lagi. Bu Salsa melirik ke arah pintu tenda, lalu menatap Faris dengan ekspresi ragu. "Kayaknya di luar anginnya kenceng. Tenda kamu jauh dari sini?" Faris mengangguk. "Lumayan Bu, di ujung sana dekat pohon besar." Bu Salsa berpikir sejenak, lalu berkata, "Tunggu sebentar, jangan keluar dulu. Takutnya hujan turun lebih deras dan kamu malah basah kuyup di jalan." Faris menelan ludah.
berada di dalam satu tenda dengan seorang guru perempuan, apalagi guru secantik Bu Salsa. Tentu bukan hal biasa bagi seorang siswa seperti dirinya. Tetapi menolak tawaran itu juga terasa tidak sopan. "Ya sudah Bu, kalau nggak keberatan saya tunggu sebentar di sini." Bu Salsa tersenyum. "Santai saja, duduk yang nyaman, kamu pasti capek kan?" Faris mengangguk. Dalam diam, ia mengamati sekeliling tenda. Tidak seperti tenda siswa yang berantakan, tenda Bu Salsa tampak rapi. Ada termos kecil, beberapa buku, dan selimut tebal yang terlihat nyaman. Tiba-tiba, Bu Salsa mengambil termosnya dan menuangkan sesuatu di dalam cangkir kecil. "Kamu mau teh jahe? Ini masih hangat." Faris agak terkejut dengan tawaran itu. Nggak perlu. Nggak usah repot-repot, Bu. Tidak apa-apa daripada kamu kedinginan." Faris akhirnya menerima cangkir itu dan menyesap sedikit isinya. Hangat, manis, dan sedikit aroma jahe yang menenangkan. "Enak kan?" tanya Bu Salsa dengan senyum lembut. Faris mengangguk. "Iya Bu, terima kasih." Suasana di dalam tenda mendadak terasa lebih nyaman. Angin di luar masih berhembus kencang, tetapi di dalam, kehangatan teh jahe dan percakapan ringan membuat waktu berjalan lebih lambat. "Kamu betah di perkemahan?" tanya Bu Salsa mencoba membuka obrolan. Faris mengangkat bahu. "Lumayan Bu, capek sih tapi seru juga." Bu Salsa tersenyum. "Dulu, waktu masih sekolah, saya juga sering ikut perkemahan seperti ini. Rasanya menyenangkan, meskipun kadang melelahkan." Faris menatap Bu Salsa dengan rasa ingin tahu. "Bu Salsa suka kegiatan outdoor?" "Banget, makanya saya semangat waktu ditunjuk jadi pendamping di perkemahan ini." Faris tidak tahu mengapa, tetapi ia senang melihat Bu Salsa berbicara dengan penuh antusiasme. Biasanya di kelas, gurunya itu lebih banyak bersikap serius dan profesional. Tapi di sini, dalam suasana yang lebih santai, ia bisa melihat sisi lain dari gurunya, lebih ceria dan lebih alami. Mereka terus berbincang tentang sekolah, tentang hobi, bahkan sedikit tentang kehidupan pribadi. Bu Salsa bercerita bahwa sebelum menjadi guru, ia sempat ingin menjadi seorang penulis. Namun akhirnya, ia memilih menjadi pengajar karena merasa dunia pendidikan lebih cocok untuknya. Faris yang awalnya hanya ingin menunggu hujan reda, justru mulai menikmati percakapan itu. Ia lupa bahwa ia sedang berada di dalam tenda seorang guru. Yang ia tahu, ia merasa nyaman. Namun, pada akhirnya, hujan mulai mereda. Suara angin yang tadi kencang kini berubah menjadi hembusan lembut. Bu Salsa melirik keluar tenda, lalu berkata, "Sepertinya sekarang sudah aman. Kamu mau kembali ke tenda kamu?" Faris menghela nafas pelan. Jujur saja, ia merasa betah berada di sini. Tapi, tentu saja, ia tidak bisa berlama-lama. "Iya Bu, saya pamit sekarang. Terima kasih sudah menampung saya sebentar." Bu Salsa tersenyum. "Hati-hati di jalan, jangan sampai salah masuk tenda lagi ya." Faris tertawa kecil. "Iya Bu, saya janji bakal lebih teliti." Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Bu Salsa masih duduk di tempatnya, tersenyum samar sebelum kembali membaca bukunya. Malam itu, ketika akhirnya ia sampai di tendanya sendiri, ia merebahkan diri dengan pikiran yang melayang-layang. Ada sesuatu dalam percakapannya dengan Bu Salsa yang terasa berbeda. Entah perasaan apa itu, tapi yang jelas ia tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana ia tanpa sengaja salah masuk tenda Bu Guru Salsa. Sekian cerita kali ini, semoga bisa menikmati cerita romantis pada video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.